Apa kabar para investor? Kami dari mahasiswa Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Atmajaya Yogyakarta ingin menyampaikan dan ingin mempresentasikan tentang tugas akhir semester dengan mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi dengan judul Portofolio Optimal. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sylvia Susilo, Nicholas Atalaen, Juliana Budiman, Maria Goretti Hanafade, dan saya sendiri adalah Stephen Daniel. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, ada portofolio saham. Jadi para investor pemula itu biasanya bingung apa itu portofolio saham. Nah, portofolio saham itu merupakan kumpulan aset investasi berupa saham yang dimiliki perorangan atau perusahaan yang terdiri dari saham dari berbagai sektor. Ya, sebagian kecilnya saja, portofolio saham ini biasanya memudahkan para investor untuk melihat saham apa yang sudah dia beli, gain and loss yang dia dapatkan dari saham tersebut berapa, return yang dia dapatkan dari saham yang dia beli itu berapa, terus bisa melihat modal yang masih dia miliki juga berapa, dan sebagainya. Nah, kelompok kami itu menganalisis beberapa perusahaan yang menurut kelompok kami itu berfundamental baik. Nah, yang pertama itu ada Indofood CBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur. Ini merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur. Nah, Indofood CBP ini atau ICBP ini berdiri pada tanggal 2 September 2009. Kemudian melakukan go public atau company listing pada tanggal 7 Oktober 2010 dan stock split dengan rasio 1:2 pada tanggal 27 Juli 2016. Nah, ICBP ini merupakan perusahaan produk konsumen yang mapan dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi antara lain minuman, pengedam makanan, mie instan, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus, dan ada dairy juga. Nah, dari produk-produk yang dimiliki CBP ini atau diproduksi CBP ini sudah terkenal atau sudah dikonsumsi di berbagai dunia, sekitar 60 negara di dunia ini. Nah, dari ICBP sendiri sudah beroperasi beberapa tahun, juga mendapatkan penghargaan dan sertifikasi. Di antaranya ada 100 Fastest Growing Companies Award 2018 in Consumer Goods, Food and Beverage Sector oleh Infobank Magazine. Bahkan salah satu produk dari CBP terpilih untuk menyandang gelar sebagai Most Chosen Brand 2018, yaitu Indomie as #1 in Indonesia dan #8 di global. Lalu ada Best Award 2018, The Top 50 Companies for 2018 by Forbes Indonesia. Nah, selanjutnya ada Bukit Asam atau PT Bukit Asam Persero Tbk dengan kode saham PTBA. Nah, ini berdiri pada tahun 1950. Nah, jadi awal mulanya PTBA ini itu saat berakhirnya penjajahan Belanda. Saat penjajahan Belanda, lalu para karyawannya itu menuntut perubahan status tambang. Jadi menuntut para pemerintah Indonesia untuk merubah status tambang. Jadi pada tahun 1950, pemerintah Indonesia akhirnya membentuk PN Taba atau Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam. Kemudian pada tanggal 2 Maret 1981, PN Taba ini berubah nama menjadi PTBA atau yang kita kenal sekarang sebagai PT Bukit Asam Persero Tbk. Nah, PTBA ini mencatatkan listing sebagai perusahaan pabrik di BI pada 23 Desember 2002 dan memiliki pencapaian perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara ini. Jadi PT Bukit Asam ini memproduksi atau dalam sektor pertambangan batu bara. Nah, ini memiliki pencapaian perusahaan yang pertama The Best Listed Companies 2018, The Best Overall BUMN Tbk 2018, Indonesia
Mining Award 2018 dengan kategori perusahaan menyerupai DMO batubara tertinggi, dan ada the most trusted company dari The Indonesia of Corporate Governance dengan skor 86,10. Selanjutnya ada Ace Hardware. Nah, Ace Hardware ini sendiri adalah perusahaan retail yang memproduksi perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Nah, Ace Hardware ini sendiri memiliki kode saham ACES dan berdiri pada tahun 1995. Melakukan listing dan IPO di BI pada 6 November 2007. Nah, Ace Hardware ini sudah beberapa lama memproduksi barang-barangnya, memiliki pencapaian yang berhasil dicapai perusahaan ini. Yang pertama ada Service Quality Award 2019, Investor Award 100 Best System Company 2019, Indonesia WOW Brand 2019, Infobank 100 Fastest Growing Companies Award, dan Best of the Best Award 2018. Selanjutnya ada PT Java Covid Indonesia atau dengan kode saham JPFA yang kita kenal. Perusahaan ini didirikan pada 18 Januari 1971. Nah, awal pendirian perusahaan ini memproduksi palet Cobra secara komersial, dan perusahaan berkembang pesat dan akhirnya mencatatkan sahamnya di BI pada tahun 1989. Nah, JPFA ini berfokus pada bidang usaha kayak pembuatan pakan, pembibitan, peternakan komersial, dan pemrosesan. Dan pada tahun 2013 perusahaan melakukan stock split dengan rasio 1:5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah analisis makroekonomi. Nah, di sini ada kondisi perekonomian global. Akibat dari dampak COVID-19, kondisi perekonomian di dunia sedang menghadapi ketidakpastian. Pada tanggal 10 Mei 2020, sudah ada 4.153.953 orang di dunia yang sudah terjangkit COVID-19. Hal ini menyebabkan beberapa sektor perekonomian di dunia mengalami penurunan. Akibat pandemi ini, pertumbuhan ekonomi global pada akhir tahun 2020 diprediksi turun hingga minus 3%. Dapat dilihat juga di gambar bahwa akan turun sebesar minus 3%. Kemudian yang selanjutnya kondisi perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian di Indonesia diprediksi oleh IMF pada akhir tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 0,5% karena disebabkan oleh menurunnya tingkat konsumsi di Indonesia serta melambatnya pertumbuhan pada berbagai sektor industri. Pada kuartal 1 2020, tingkat konsumsi di Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%. Lebih rendah daripada periode sebelumnya, yaitu sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi yang menurun membuat daya penjualan perusahaan melambat dan mengurangi net income perusahaan. Namun, prediksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 berada di kisaran 4,5% sampai 5,5%. Kemudian Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh sekitar kisaran 6,6% hingga 7,1%. Kemudian IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 8,2%. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat inflasi di Indonesia. Inflasi di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, bisa dilihat di gambar dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, inflasi tercatat rendah dikarenakan menurunnya konsumsi rumah pada sejak tahun 2019 yang berada di bawah 5%, yaitu 4,97%.
Selain itu, sistem ekonomi yang mulai transparan dapat membantu pemerintah untuk menjaga angka inflasi. Perkembangan ekonomi digital juga turut menjadi alasan inflasi terjaga di angka yang rendah karena memungkinkan masyarakat untuk membandingkan harga sehingga tercipta harga yang optimal. Kemudian yang selanjutnya ada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bisa dilihat di gambar bahwa nilai tukar dolar terhadap rupiah dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Tahun 2015 berada di 12.788 rupiah, kemudian pada tahun 2016 14.104 rupiah, tahun 2017 13.338 rupiah, kemudian tahun 2018 sebesar 13.421 rupiah. Pada tahun 2019 di angka 14.033 rupiah. Kemudian pada bulan Mei 2020 kemarin berada di angka 15.004 rupiah. Hal ini merupakan tantangan bagi setiap perusahaan untuk meminimalkan impor bahan baku dari luar negeri. Bahan baku yang mahal akan mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan harus pintar-pintar dalam memilih bahan baku. Kemudian yang selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran di Indonesia diprediksi akan meningkat pada tahun ini. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan merumahkan para karyawannya, terutama pada sektor-sektor yang tidak dapat beroperasi, sebagai dampak dari PSBB yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan data BPS yang ada saat ini, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 5,28%. Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran pada tahun 2020 turun menjadi 5,18%. Sementara itu, pada tahun 2020, skenario pengangguran diprediksi akan naik menjadi sekitar 7,33% dalam skenario berat. Dalam skenario paling berat, pengangguran akan naik menjadi sekitar 9,2% dikarenakan dampak dari COVID-19. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menekan daya beli masyarakat dan patut diwaspadai oleh para pelaku bisnis. Sekian dari presentasi saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Julio Medu Budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis industri dan Porter's Five Forces Analysis dari masing-masing perusahaan yang telah kami rekomendasikan kepada Anda, calon-calon investor saham. Seperti yang telah kita ketahui, kami telah merekomendasikan 4 pilihan saham dari perusahaan yang bergerak di berbagai bidang industri. Yang pertama yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang bergerak pada bidang industri fast moving consumer goods. Yang kedua yaitu PT Bukit Asam Tbk yang bergerak pada bidang industri batubara. Dan yang ketiga PT Jaiva Comfit Indonesia Tbk yang bergerak pada bidang poultry atau unggas. Dan yang keempat, yang terakhir, dari PT S Hardware Indonesia Tbk yang bergerak pada bidang consumer durables. Yang pertama, industri fast moving consumer goods. Pengertiannya merupakan industri yang dapat menjual produk secara tepat masyarakat dan diproduksi dengan biaya yang relatif rendah. Produk yang dijual umumnya memiliki umur pemakaian yang relatif singkat, dicirikan oleh waktu konsumsi yang tepat dan sering dibeli. Dapat diambil contoh, misalnya dari PT Unilever ataupun PT Indofood yang memiliki berbagai SBU atau Strategic Business Unit, di mana pada kedua perusahaan tersebut menjual berbagai barang kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dapat kita ambil contoh seperti sabun, sampo, ataupun yang berasal dari makanan, misalnya saus dan lain sebagainya. Di Indonesia, tentunya industri ini memiliki prospek yang cerah. Perlu kita ketahui bersama bahwa menurut penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber, masyarakat Indonesia dapat menghabiskan 400 kali konsumsi yang dilakukan selama setahun, atau jika dirata-rata
masyarakat Indonesia dapat berbelanja lebih dari 1 kali selama sehari. Persaingan antar perusahaan sangatlah kompetitif. Hal ini didasari oleh margin laba per produk yang sangatlah kecil. Namun yang membuat banyak perusahaan tertarik untuk bergerak di industri ini adalah penjualan volumenya yang sangat besar. Selanjutnya langsung kita masuk ke analisis Porter PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, aspek pertamanya, rivalry among existing firms. Tingginya permintaan konsumen seperti yang telah kita ketahui sebelumnya pada consumer goods membuat berbagai perusahaan tertarik untuk terjun di industri ini. Maka persaingannya sangatlah ketat dan kompetitif. Selanjutnya, industri ini dapat digolongkan sebagai pasar persaingan sempurna. Artinya apa? Bahwa penetapan harga di dalamnya murni karena tarik ulur antara permintaan dan penawaran, serta barang-barang yang dijual di dalamnya homogen. Implikasi bagi PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah harus selalu mengembangkan kualitas produk dan secara berkala dan secara konsisten dapat melayani konsumennya dengan baik. Aspek yang kedua adalah bargaining power of suppliers. Daya tawar pemasok terhadap PT Indofood dapat dikatakan rendah. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan PT Indofood mendapatkan suplai bahan baku dari berbagai macam pemasok. Hal ini dilakukan agar PT Indofood itu tidak mengalami ketergantungan pada hanya satu supplier saja. Selain itu, PT Indofood juga memproduksi bahan bakunya secara mandiri dengan memanfaatkan dari sumber perusahaan lokal guna meminimalkan biaya overhead. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Indofood merupakan perusahaan yang sangat besar, sehingga tidak mungkin PT Indofood hanya mendirikan satu pabrik yang terpusat di satu provinsi saja. Oleh karena itu, PT Indofood telah mendirikan cabang-cabang pabriknya yang tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Maka dari itu, PT Indofood mengandalkan perusahaan lokal untuk mendapatkan bahan bakunya. Beberapa hal di atas dilakukan untuk menghindari praktek monopoli dari supplier. Aspek yang ketiga yaitu trade of substitute product. Banyaknya perusahaan yang terjun dalam industri ini mendorong inovasi terhadap berbagai macam produk substitusi, atau dapat dikatakan munculnya produk dengan versi-versi baru. Contohnya adalah produk mie instan. Seperti yang ketahui, PT Indofood melalui produknya, yaitu Indomie, memiliki kompetitor seperti mie sedap dan mie mewah yang terdiri dari berbagai varian rasa. Hal ini tentunya mendorong PT Indofood untuk memperkuat bagian research and development yang bertujuan untuk menghindari peralihan konsumen ke barang-barang substitusi tadi. Aspek selanjutnya adalah threat of new entrants. Ancaman pendatang baru sangatlah tinggi. Walaupun profit per produk dapat dikatakan rendah, tingkat penjualan produk yang sangat besar membuat perusahaan tergiur untuk terjun dalam industri ini. Modal yang dibutuhkan juga tidak banyak dan teknologi yang digunakan juga tidak terlalu rumit. Akibatnya, jika banyak perusahaan yang terjun ke dalam industri ini, pangsa pasar berpotensi terbagi rata dan tingkat profit setiap perusahaan akan cenderung stabil atau stagnan. PT Indofood harus memastikan konsumennya memiliki loyalitas yang tinggi dengan melakukan berbagai terobosan inovasi. Selanjutnya, bargaining power of buyers. Dalam hal ini, daya tawar konsumen dapat dikatakan rendah. Hal ini dikarenakan consumer goods adalah kebutuhan pokok, sehingga mau tidak mau berapapun harganya, untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, konsumen harus membeli consumer goods. Dalam consumer goods, harga murah tidak tentu menjamin laku tidaknya suatu barang. Hal ini disebabkan karena berbagai tingkatan harga mencerminkan segmentasi tertentu yang dituju untuk target konsumen tertentu. Akibatnya adalah tingkat permintaan tetap tinggi pada berbagai kisaran harga, sehingga daya tawar konsumen cenderung rendah. Selanjutnya kita masuk ke industri yang kedua, yaitu industri batu bara. Batu bara merupakan komoditas yang digunakan untuk pembangkit listrik, utamanya PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, dan produksi baja dan semen.
komoditas batu bara ini memiliki harga yang relatif stabil di pasaran. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, komoditas batu bara ini memiliki banyak kelemahan. Salah satunya yaitu bahwa batu bara ini mengandung unsur karbon yang menyebabkan batu bara menimbulkan banyak sekali polusi udara. Prospek batu bara di Indonesia sangatlah menjanjikan. Terbukti dengan Indonesia berada di peringkat 7 sebagai produsen batu bara terbanyak di dunia. Atau berdasarkan penelitian dan berdasarkan data yang dihimpun, Indonesia berkontribusi sebanyak 4% dari total produksi batu bara di dunia. Permasalahan lingkungan, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta pandemi COVID-19 dapat mengancam eksistensi komoditas batu bara di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke analisis Porter PT Bukit Asam Tbk. Aspek yang pertama yaitu rivalry among existing firms. Dapat dikatakan persaingan antar perusahaan di dalamnya sangatlah tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, di Bursa Efek Indonesia hanya sekitar 17 perusahaan yang telah terdaftar. Hal ini membuat persaingan menjadi terkonsentrasi kepada 17 perusahaan tersebut. Aspek utama dalam persaingan di dalamnya adalah aspek harga dan kualitas dari batu bara itu sendiri. PT Bukit Asam harus memastikan tetap menjadi market leader di pasarnya dengan menjalin relasi yang baik dengan supplier. Hal ini bertujuan supaya bahan baku yang didapatkan selalu baik dan konsisten untuk dibeli masyarakat. Aspek yang kedua adalah bargaining power of suppliers. Daya tawar supplier terhadap PT Bukit Asam dapat dikatakan rendah. Penyebabnya adalah PT Bukit Asam telah melakukan vertical integration atau telah melakukan akuisisi kepada supplier untuk mengurangi ketergantungan kepada supplier itu sendiri. Akan tetapi, PT Bukit Asam juga memiliki beberapa supplier yang menjadi backup jika sewaktu-waktu kegiatan produksi yang dilakukannya mengalami kendala. Aspek selanjutnya adalah threat of substitute products. Ancaman produk substitusi terhadap keberlangsungan PT Bukit Asam dapat dikatakan rendah. Alasannya adalah hanya terdapat sedikit produk substitusi, di mana produk substitusi bagi batu bara sebagai bahan bakar adalah minyak bumi. Berdasarkan beberapa tahun terakhir, harga komoditas batu bara selalu di bawah harga minyak mentah. Namun, karena pandemi COVID-19 ini, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh oversupply dan tersendatnya transportasi. Hal ini membuat para investor menjadi kurang tertarik pada kedua komoditas tersebut. Sehingga yang menjadi ancaman saat ini adalah bukan produk substitusinya, tetapi yang menjadi ancaman adalah pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah threat of new entrants. Ancaman terhadap pendatang baru yang masuk ke industri ini dapat dikatakan rendah. Meski prospek di masa depan bahwa batu bara ini sangat cerah, yang kita perlu ketahui tingkat investasi dan risiko kegagalan sangatlah tinggi. Selain itu juga batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga sumbernya pun tidak dapat ditemukan dengan mudah. Diperlukan eksplorasi sumber yang membutuhkan teknologi yang berbiaya tinggi. Selain itu, untuk terjun dalam industri ini juga dibutuhkan pengalaman. Maka, kesimpulannya, tidak sembarang perusahaan baru dapat terjun ke industri ini, karena industri ini sangatlah beresiko. Bargaining power of buyers. Daya tawar konsumen cenderung rendah. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menetapkan harga jual batu bara sendiri. Penetapan harga jual ini bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga sumber atau bahan baku di luar sana sangatlah terbatas saat ini. Implikasinya adalah konsumen tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga batu bara di luar.
Rekomendasi pilihan saham yang ketiga adalah PT Jaiva Kamfit Indonesia yang berasal dari industri poultry. Industri poultry sendiri memiliki pengertian sebagai industri unggas yang bisnis utamanya adalah menjual bibit unggas ataupun menjual daging ataupun telur dari unggas-unggas tersebut, seperti dari bebek, itik maupun ayam, di mana unggas-unggas tersebut nantinya dipelihara dalam jumlah yang besar. 2 tahun belakangan ini, tahun 2019 dan tahun 2020, industri poultry sedang dalam kondisi yang lesu. Hal ini salah satunya didasari oleh harga pokok produksi daging per kilogram ayam yang jauh lebih besar daripada harga jual daging ayam per kilogramnya, di mana hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian baik bagi PT Jaiva sendiri maupun hingga pedagang-pedagang di pasar. Harga pakan ayam yang mayoritas diimpor dari luar negeri juga mendapatkan dampak yang signifikan dari melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Sehingga harga pakan ayam ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan yang mempengaruhi harga pokok produksi ayam. Selanjutnya, analisis Porter PT Jaiva Kamfit Indonesia Tbk. Aspek yang pertama adalah rivalry among existing firms. Persaingan di industri poultry di Indonesia ini hanya didominasi oleh 4 perusahaan utama, yaitu CPIN, CPFA, MAIN, dan SIPD, di mana CPIN atau PT Tarun Pokpen Indonesia yang menjadi market leader di industri ini dengan menguasai 34% penjualan pakan ayam dan 38% penjualan ayam daging. Sementara itu, di posisi 2, PT Jaiva Kamfit Indonesia menguasai penjualan pakan ayam dan daging ayam masing-masing sebesar 25% dan 22%. Sedikitnya selisih penjualan ini mengakibatkan rivalitas keduanya yang sangat ketat dan kompetitif. Untuk dalam mengatasi hal ini, PT Jaiva Kamfit Indonesia juga melakukan ekspansi kepada peternakan sapi potong dan budidaya perairan. Aspek yang kedua adalah bargaining power of suppliers. Daya tawar supplier terhadap PT Jaiva Kamfit Indonesia dapat dikatakan tinggi. Hal ini didasari bahwa permintaan pada produk pakan ayam tergantung pada ketersediaan sumber bahan baku, sehingga harga pakan ayam ini sendiri mayoritas dipengaruhi oleh supplier itu sendiri. PT Jaiva dalam hal ini memiliki solusi dengan membuat tempat penyimpanan untuk menampung jagung. Selain untuk mengurangi ketergantungan pada supplier, tempat penampungan jagung ini berfungsi untuk menghindari kelangkaan pakan unggas. Aspek yang selanjutnya adalah trade of substitute products. Untuk produk ayam segar, ancaman produk substitusi masih tergolong rendah. Hal ini terbukti melalui berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia bahwa konsumsi protein orang Indonesia masih didominasi oleh daging ayam. Dan nomor 2 yaitu daging sapi. Hal ini dikarenakan harga daging ayam yang cenderung lebih murah daripada daging sapi. Untuk produk pakan unggas juga tidak mengalami ancaman yang berarti. Hal ini disebabkan karena kandungan pakan unggas harus seimbang agar dapat membiakkan unggas-unggas tersebut dengan baik. Yang menjadi ancaman utama bagi pakan unggas adalah merek-merek pakan unggas yang lain. Aspek selanjutnya adalah bargaining power of buyers. Untuk ayam segar, daya tawar konsumen cenderung tinggi. Perlu diketahui bahwa segmentasi utama dari PT Jaiva Kamfit Indonesia ini adalah dari perhotelan, restoran, dan catering. Sehingga tidak heran bahwa ketiga hal tersebut utamanya membeli misalnya daging ayam dalam jumlah yang besar. Sehingga baik perhotelan, restoran, dan catering cenderung untuk melakukan tawar-menawar harga untuk mendapatkan harga yang lebih murah karena telah melakukan pembelian dalam jumlah yang sangat besar. Untuk pakan unggas, daya tawar konsumen cenderung rendah. Hal ini dikarenakan mau tidak mau konsumen harus membeli pakan unggas untuk membesarkan dan membiakkan unggas-unggasnya. Aspek yang selanjutnya adalah threat of new entrants. Ancaman pendatang baru yang masuk pada industri ini dapat dikatakan sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya investasi untuk terjun dalam industri ini. Selain itu, juga dibutuhkan pengalaman untuk bergelut di bidang ini. Waktu mencapai break-even ataupun waktu untuk mendapatkan profit di dalam industri ini relatif sangat lama, sehingga hanya perusahaan yang berskala besar dan yang memiliki modal yang cukup besar dapat
survive di industri ini. Rekomendasi pilihan saham yang keempat adalah berasal dari PT S Hardware Indonesia, yang mana PT S Hardware Indonesia ini bergerak di bidang industri durable goods. Durable goods sendiri merupakan salah satu jenis consumer goods, tetapi titik utama yang membedakan durable goods dan fast moving consumer goods adalah umur pemakaian dari durable goods yang relatif lebih lama. Pembelian terhadap durable goods implikasinya dilakukan secara berkala dan memiliki harga yang relatif lebih mahal. Contoh dari durable goods sendiri misalnya yaitu sofa ataupun meja tamu, bisa juga meja makan. Industri ini memiliki prospek yang sangat cerah di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang dihimpun oleh Home Credit Indonesia ataupun suatu perusahaan yang membiayai consumer durable ini, di mana pada tahun 2014 pembiayaan terhadap consumer durable ini yaitu sejumlah 149 miliar. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 530 miliar rupiah. Hal ini tentunya turut didukung oleh perilaku konsumtif masyarakat Indonesia, tentunya menjelang hari raya. Analisis portal PT S Hardware Indonesia. Aspek yang pertama yaitu rivalry among existing firms. Tentunya kita semua mengerti bahwa S Hardware Indonesia memiliki pesaing utama yang sekelas dan sebesar dengan S Hardware sendiri, yaitu IKEA. Core bisnis keduanya pun sangat mirip dan dapat dikatakan sama, sehingga muncul persaingan yang sangat ketat dan kompetitif. Akan tetapi berita baik bagi S Hardware Indonesia yaitu jumlah gerai S Hardware Indonesia masih jauh lebih banyak daripada IKEA, di mana gerai S Hardware di Indonesia telah tersebar secara merata di seluruh provinsi Indonesia, sementara gerai IKEA utamanya hanya tersebar di sekitar Jabodetabek. Selain itu, IKEA juga tidak memiliki diferensiasi produk terhadap S Hardware, sehingga dengan kata lain, IKEA juga tidak memiliki competitive advantage dibanding dengan S Hardware. Aspek yang kedua adalah bargaining power of suppliers. Daya tawar supplier terhadap S Hardware dapat dikatakan pada tingkat sedang. Hal ini didasari oleh mayoritas persediaan dan stok barang S Hardware yang didapatkan dari impor. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu S Hardware tidak dapat mengandalkan pada satu jenis supplier, tetapi mengandalkan pada beberapa jenis supplier. Yang tentunya hal ini mengakibatkan beberapa hal, misalnya yaitu berakibat pada tingginya transaction cost dan switching cost. Switching cost ini terjadi ketika S Hardware Indonesia beralih dari satu supplier ke supplier lainnya, yang tentunya hal ini menimbulkan biaya. Aspek berikutnya adalah threat of substitute products. Dalam industri consumer durables, yang menjadi ancaman bukanlah produk substitusi, melainkan aspek harga dan kualitas. Dapat diambil contoh, misalnya suatu keluarga yang hendak membeli meja makan, tentunya keluarga ini mau tidak mau harus membeli meja makan tersebut, tidak bisa digantikan oleh produk-produk substitusi lainnya, misalnya seperti meja ruang keluarga ataupun meja tamu. Marketplace juga dapat menjadi ancaman yang tidak boleh diremehkan. Akan tetapi, harga consumer durable yang tinggi membuat resiko pembelian akan meningkat pula. Selanjutnya ada bargaining power of buyers. Daya tawar konsumen terhadap S Hardware Indonesia termasuk rendah. Hal ini dikarenakan konsep S Hardware sendiri yang menyasar atau menargetkan segmen menengah ke atas, sehingga aspek kualitas lebih ditekankan daripada aspek harga, atau dengan kata lain aspek harga menjadi kurang penting. Sedikitnya kompetitor sekelas S Hardware juga menjadi faktor konsumen membeli produk melalui S Hardware. Selanjutnya, aspek threat of new entrants. Ancaman kompetitor baru memang selalu ada, akan tetapi untuk menjadi sebesar dan sekelas seperti S Hardware tentunya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk sekedar bersaing dengan S Hardware juga membutuhkan biaya yang sangat besar tadi dan modal atau sumber daya yang kuat. Proses membangun brand awareness dan consumer engagement untuk perusahaan baru yang hendak menyaingi S Hardware juga sangatlah sulit dilakukan. Hal ini kembali lagi ke masalah biaya yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Pada saat ini saya akan membahas analisa fundamental perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah rasio return on asset. Return on asset pada CBP Sukses Makmur Tbk dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu mengolah asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Pada tahun 2017, return on asset mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan karena net income yang berkurang akibat beban pajak yang besar pada tahun ini dan peningkatan aset yang menyebabkan return on asset mengalami penurunan. Dilihat dari return on asset PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menunjukkan perusahaan mampu mengolah asetnya dengan baik. Selanjutnya adalah return on equity pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Return on equity PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan laba perusahaan secara baik dengan menggunakan modal yang ada. Pada tahun 2017, return on equity mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya net income. Pada tahun 2018, return on equity mengalami peningkatan terbesar selama 4 tahun terakhir. Laba meningkat sebesar 31,5%. Peningkatan laba ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih ICBP sebesar 7,9%, menjadi 38,41 triliun rupiah di tahun 2018 dari sebelumnya 35,61 triliun rupiah. Hal ini ditopang oleh divisi mie instan dan dairy, yang merupakan kontributor terbesar terhadap penjualan neto pada tahun ini. Masing-masing mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 93% dan 6,4% dari divisi mie instan dan dairy tadi. Jika dilihat dari return on equity PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, secara konsisten dapat menggunakan modal secara efisien untuk menghasilkan laba. Selanjutnya adalah gross profit margin pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Gross profit margin pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjalankan produksinya secara efisien karena harga pokok penjualan relatif lebih rendah daripada penjualannya. Selanjutnya adalah operating profit margin pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Operating profit margin pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menandakan perusahaan mampu meningkatkan penjualan bersih dan meminimalkan beban sehingga laba operasi mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah rasio net profit margin pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 2017, net profit margin mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kenaikan beban pajak penghasilan. Hal ini membuat laba tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,4% dari 3,6 triliun rupiah menjadi 3,54 triliun rupiah. Jika dilihat dari net profit margin pada tahun 2014 sampai dengan 2018 selalu mengalami kenaikan yang menandakan perusahaan secara konsisten dalam menghasilkan laba. Selanjutnya adalah rasio current ratio pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 2018, current asset mengalami penurunan sebesar 14,8%. Selain itu, adanya juga peningkatan pada current liability sebesar 5,97%. Penurunan current asset disebabkan oleh turunnya kas dan setara kas akibat pembayaran dividen, interim, dan utang. Jika dilihat dari grafik PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, maka menunjukkan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mampu membayar hutang lancarnya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Selanjutnya adalah rasio debt to equity ratio. Debt to equity ratio dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan.
Hal ini menandakan perusahaan mampu membayar hutangnya dengan menggunakan modal perusahaan. Selanjutnya, perusahaan kedua adalah PT Bukit Asam Tbk. Rasio yang pertama dibahas adalah Return on Asset. Return on Asset PT Bukit Asam Tbk mengalami penurunan pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh menurunnya net income pada tahun 2016 dan disebabkan oleh beban yang meningkat. Selain itu, peningkatan aset pada tahun ini menyebabkan return on asset mengalami penurunan. Namun pada tahun 2017 sampai tahun 2018, return on asset mengalami peningkatan yang menunjukkan perusahaan dapat mengolah asetnya untuk memperoleh laba. Pada tahun 2019, return on asset mengalami penurunan, dikarenakan net income yang berkurang, yang diakibatkan oleh beban yang bertambah dan pertumbuhan pendapatan yang kecil. Selanjutnya adalah rasio Return on Equity pada PT Bukit Asam Tbk. Return on Equity PT Bukit Asam Tbk membuktikan kinerja terbaiknya pada tahun 2017. Pada tahun 2017, perusahaan mampu memperoleh laba yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bukit Asam Tbk mampu menggunakan modal secara efisien untuk memperoleh laba. Selanjutnya adalah rasio Gross Profit Margin. Gross Profit Margin pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan oleh beban pokok pendapatan yang begitu besar pada setiap tahunnya. Kinerja perusahaan yang paling optimal berada pada tahun 2017. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan menekan biaya beban pokok pendapatan yang kecil, dan perusahaan mampu meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya, rasio Operating Profit Margin pada PT Bukit Asam Tbk. Berdasarkan grafik, Operating Profit Margin pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan penjualan bersih dan meminimalkan biaya. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan beban administrasi dan umum. Pada tahun 2019 sebesar 1,93 triliun, meningkat 6,56% dibandingkan pada tahun 2018, beban administrasi umum sebesar 1,82 triliun rupiah. Selanjutnya adalah rasio Net Profit Margin. Net Profit Margin pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 6,22 triliun dari tahun 2018 menjadi 501 triliun. Penurunan sebesar 19,44% ini disebabkan oleh penurunan laba atas bruto, serta adanya peningkatan beban umum dan administrasi. Selanjutnya adalah current ratio dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, current ratio mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan current liabilities sebesar 12%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan biaya yang masih harus dibayar dan liabilities imbalan pasca kerja jangka pendek. Ini tidak sebanding dengan peningkatnya current asset yang hanya 6%. Jika dilihat dari current ratio, PT Bukit Asam mampu membiayai hutang lancarnya. Debt to equity ratio pada PT Bukit Asam Tbk. Dilihat berdasarkan grafik debt to equity ratio mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas pada tahun 2019. Jumlah liabilitas menurun sebesar 2,89%. Hal ini dipengaruhi oleh kinerja liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Total liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,95%, sedangkan total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 0,55%. Pada tahun 2019 juga ada peningkatan ekuitas sebesar 13,23%, menjadi 18,4 triliun rupiah.
peningkatan ekuitas secara konsisten meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hal ini membuat nilai debt to equity ratio rendah. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mampu membayar hutangnya dengan menggunakan modal perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas pada perusahaan PT Java Confit Indonesia Tbk. Rasio yang pertama adalah return on asset. Return on asset pada tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan. Hal ini menandakan perusahaan mampu mengelola asetnya untuk masa laba bersih dengan baik. Namun pada tahun 2017 return on asset mengalami penurunan. Pada tahun 2017 beban-beban keuangan perusahaan mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh inflasi sehingga menyebabkan net income mengalami penurunan. Pada tahun 2018 perusahaan mengalami peningkatan net income dari tahun sebelumnya sehingga meningkatkan nilai return on asset. Pada tahun 2019 net income mengalami penurunan karena beban pokok penjualan yang lebih besar. Dilihat dari return on asset membuktikan perusahaan PT Java Confit Indonesia Tbk mampu mengelola asetnya untuk mendapatkan laba yang ditunjukkan dengan return on asset yang selalu positif. Selanjutnya adalah return on equity pada PT Java Confit Indonesia Tbk. Return on equity pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini menandakan perusahaan mampu menghasilkan laba secara optimal dengan menggunakan modal secara efisien. Pada tahun 2017, return on equity mengalami penurunan yang disebabkan oleh inflasi. Selain itu, pada tahun ini, jumlah ekuitas meningkat sebesar 9.995,6 miliar atau 4,5%. Jika dilihat dari return on equity dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu mengolah modal dengan baik untuk menghasilkan laba. Selanjutnya adalah rasio gross profit margin pada PT Java Confit Indonesia. Gross profit margin pada PT Java Confit Indonesia Tbk pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan efektif, serta perusahaan berhasil meningkatkan pendapatannya. Pada tahun 2017, gross profit margin mengalami penurunan dikarenakan beban pokok penjualan meningkat. Laba bruto pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8,2% menjadi 5.030,9 miliar rupiah. Walaupun mengalami penurunan, PT Java Confit Indonesia Tbk membuktikan dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan secara baik dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah operating profit margin. Operating profit margin pada PT Java Confit Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2014 sampai dengan pada tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan mampu meminimalkan biaya sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Pada tahun 2017, laba usaha mengalami penurunan sebesar 2.275,1 miliar rupiah, lebih rendah 28,3% dibandingkan laba usaha pada tahun sebelumnya sebesar 3.171,1 miliar rupiah. Penurunan laba disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan beban usaha meningkat yang meliputi beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi. Beban usaha tercatat pada tahun 2017 sebesar 2.814,4 miliar rupiah, naik 19,9% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 2.387,4 miliar rupiah. Selanjutnya adalah rasio net profit margin. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, net profit margin PT Java Confit Indonesia mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan
mampu mengolah biaya-biaya yang ada dan menghasilkan keuntungan bersih yang tinggi. Pada tahun 2017, net income berkurang sebanyak 51,7%, yaitu sebesar 2.064 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh inflasi dan penyesuaian pajak yang ditangguhkan. Pada tahun 2019, net income margin mengalami penurunan karena industri peternakan mengalami penurunan yang disebabkan oleh oversupply DOC yang berakibat pada harga live bird terkoreksi sebesar 10% sampai 15%. Selanjutnya adalah rasio current ratio. Current ratio pada PT Java Conflict Indonesia selalu lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar hutang lancar dengan aktiva rencananya. Pada tahun 2019, current asset mengalami penurunan sebesar 1,8%. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas, piutang lain-lain, persediaan neto dan biaya dibayar di muka dan uang muka. Sementara current liabilities juga mengalami peningkatan sebesar 1,9%, yaitu sebesar 7 triliun rupiah. Selanjutnya adalah rasio debt to equity ratio pada PT Java Conflict Indonesia Tbk. Debt to equity ratio pada PT Java Conflict Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban utangnya. Pada tahun 2017, hutang usaha mengalami peningkatan sebesar 38,8%, tidak sebanding dengan peningkatan ekuitas pada tahun tersebut yang hanya meningkat 4,5% saja. Baik, saya Sylvia. Saya akan melanjutkan analisis fundamental untuk perusahaan keempat, X Hardware Indonesia. Hal pertama yang akan kita bahas pada analisis fundamental ini adalah return on asset. Teman-teman bisa perhatikan pada grafik di layar bahwa perusahaan ini bergerak konstan antara 17 hingga 18%, di mana peningkatan tertinggi atau ROA tertinggi berada di tahun 2016 sebesar 18,9%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan income dibandingkan tahun 2015 sebesar 10,5%. Pada tahun 2017, ROA ini mengalami penurunan dikarenakan X Hardware sedang melakukan pembukaan 14 gerai baru serta pembukaan 3 gerai baru untuk Toys Kingdom. Penambahan aset ini diharapkan dapat memberikan atau menghasilkan laba yang lebih tinggi pada tahun berikutnya. Hal ini dibuktikan pada tahun 2018, ROA mengalami peningkatan menjadi 18,30% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 17,60%. Selanjutnya kita akan membahas ROE, Return on Equity, bergerak konstan antara 22-23% yang membuktikan dan menunjukkan bahwa X Hardware dapat menggunakan modal secara efisien untuk menghasilkan laba. Berikutnya ada grafik gross profit margin. Dilihat dari grafik ini, perusahaan ini bergerak secara konsisten dari 45 hingga 47. Hal ini menandakan bahwa perusahaan ini mampu secara konsisten menjalankan produksinya secara efisien dengan menekan harga pokok penjualan sehingga menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan efisien. Selanjutnya, ada operating profit margin, di mana berdasarkan grafik ini, X Hardware pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan signifikan secara bertahap, menunjukkan bahwa perusahaan mampu meminimalkan biaya secara efektif, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih tinggi. Pada tahun 2016, operating profit margin atau OPM ini mengalami peningkatan dikarenakan adanya penjualan aset tetap, sehingga menyebabkan profit margin menjadi naik. Sementara dilihat dari grafik operating profit margin ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa manajemen dapat mengelola perusahaan dengan baik.
Selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin ini pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan, tidak jauh berbeda dengan operating profit margin dikarenakan adanya penjualan aset pada perusahaan. Grafik ini juga menunjukkan S Hardware secara konsisten dapat meningkatkan laba bersihnya dan mempertahankan laba bersihnya dari tahun ke tahun. Selanjutnya kita akan membahas current ratio, di mana rasio ini membandingkan current asset dibandingkan dengan current liabilities. Nah, semakin tinggi rasio ini, biasanya semakin bagus untuk perusahaan. Nah, pada grafik teman-teman bisa memperhatikan pada tahun 2016 current ratio perusahaan ini menjadi yang tertinggi begitu. Dikarenakan pada tahun 2016 ini current liabilities-nya turun sebesar 23 miliar atau sekitar 5,7%, sementara current asset-nya naik sebesar 14,7%. Current asset ini naik disebabkan karena kas dan setara kas meningkat sebesar 621,8 miliar menjadi 703,9 miliar. Selain itu, piutang usaha juga meningkat sebesar 174,3% dengan persediaan barang menjadi hampir 1 triliun, 1.590 miliar. Selanjutnya kita membahas debt to equity ratio. Pada rasio ini 2017 debt to equity ratio mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu kenaikan total hutangnya menjadi 34,58%. Kenaikan ini disebabkan oleh pengembangan S Hardware dengan melakukan pembangunan 14 gerai baru dan 3 gerai baru untuk Toys Kingdom. Secara keseluruhan, S Hardware mampu mengelola perusahaan dengan baik dengan penggunaan hutang untuk pembangunan yang produktif, sehingga diharapkan penggunaan hutang ini dapat meningkatkan penjualan dan laba S Hardware di tahun berikutnya. Jadi sejauh ini berdasarkan fundamental, S Hardware menjadi perusahaan yang cukup baik dan cukup kuat secara fundamental. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis return kepada 4 perusahaan yang telah dibahas rekan saya sebelumnya. Yang pertama, kita akan membahas ICBP atau Indofood. Begitu, teman-teman bisa memperhatikan pada layar ada 3 bagian yang saya lingkari. Yang pertama itu terjadi pada bulan Agustus pada tahun 2016. Kenapa bisa mengalami peningkatan cukup signifikan dari 3% menjadi 16%? Hal ini disebabkan salah satunya adalah pada akhir Juli perusahaan ini melakukan stock split dengan rasio 1:2. Selain itu, return-nya juga meningkat dari 3% menjadi 16%. Ini juga disebabkan karena stock split ini direspon positif teman-teman oleh investor atau oleh pasar, di mana pemberitaan ini turut memberikan sentimen positif kepada saham ini. Selain itu, kenaikan saham ini sepanjang tahun 2016 naik sebesar 25,6%. Kenaikan ini lebih tinggi daripada kenaikan indeks konsumer yang hanya naik sekitar 13,95%. Berarti peningkatan itu karena adanya sentimen-sentimen positif, dan selain itu sebelum pengumuman stock split, ICBP ini tumbuh sebesar 25,6% jika dibandingkan dengan indeks konsumen yang hanya tumbuh sekitar 13,95%. Nah, kedua hal ini menjadi sentimen positif bagi investor untuk berinvestasi pada saham ini. Nah, maka dari itu di sini terjadi lonjakan harga saham yang menyebabkan untuk trader jika berkesempatan ada di peluang ini itu sudah bisa memperoleh capital gain begitu. Selanjutnya kita akan membahas bulatan yang kedua di sini, yaitu return pada April 2018 tumbuh menjadi 5% dari minus 8% pada bulan sebelumnya. Pergerakan ini disebabkan karena respon positif atas laporan kuartal pertama
di mana perusahaan ini berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 11,1% di sepanjang kuartal pertama menjadi 1,21 triliun. Kenaikan laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan penjualan yang naik sebesar 4,5%. Berarti, seperti yang kita tahu pada bulan Maret biasanya perusahaan akan menerbitkan laporan keuangan kuartal pertama. Nah, pasar akan merespon pemberitaan atau pemberitaan data perusahaan yang ada di laporan keuangan. Pasar akan merespon hal tersebut dan pada saat ini, pada momentum ini, perusahaan merespon positif dikarenakan seperti yang telah dikatakan tadi bahwa ICBP berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 11,1% dikarenakan adanya kenaikan pendapatan penjualan. Next, kita akan bahas yang ini. Pada bulan November 2018, tumbuh 1% menjadi 10%. Yang ini, teman-teman bisa perhatikan yang ini. Kenaikan ini diindikasi karena adanya respon pasar atas pemberitaan pembagian dividen. Nah, biasanya untuk pemburu dividen itu biasanya akan berbondong-bondong untuk membeli saham ketika perusahaan mengumumkan akan melakukan pembagian dividen. Nah, biasanya ada pencatatan saham dari tanggal berapa yang berhak memperoleh dividen. Nah, pemberitaan pembagian dividen ICBP pada tanggal 31 Oktober 2018, di mana KAM dividen atau tanggal terakhir perdagangan saham dengan hak dividen di pasar dilakukan pada 5 November 2018. Hal ini menyebabkan pemegang saham yang akan menerima pembayaran dividen intern pada 28 November 2018. Jadi, yang punya hak untuk memperoleh dividen adalah yang membeli saham pada berakhirnya perdagangan dengan hak dividen itu pada tanggal 5 November 2018 dan akan menerima dividen pada 28 November 2018. Selain itu, selain adanya pemberitaan akan pembagian dividen itu, ICBP juga berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif pada kuartal ketiga 2018. Pendapatan perusahaannya tumbuh sebesar 7% menjadi 29,47 triliun. Selain itu, status ICBP sebagai mitra resmi Asian Games 2018 dinilai menguntungkan oleh investor untuk mendongkrak volume penjualan dan pangsa pasar atau market cap-nya ya. Jadi, karena menjadi mitra resmi Asian Games, penjualannya diharapkan meningkat dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, menjadi mitra resmi Asian Games diharapkan, menurut investor, perusahaan ini berpeluang meningkatkan branding di luar Indonesia, di internasional begitu. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan pada penjualan ekspor yang berakibat pada peningkatan laba. Mungkin mengulas sedikit, pada awal 2020, tepatnya pada Februari 2020, saham ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di sini. 2020 mengalami penurunan cukup signifikan dari 2% menjadi minus 10% di sini. Penurunan ini terjadi karena pengumuman bahwa ICBP akan menjajaki penawaran akuisisi seluruh saham Pine Hill Company yang kegiatan usaha utamanya bergerak di bidang industri pembuatan mie instan di Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbia dengan menggunakan merek Indomie berdasarkan penjajian lisensi dengan induk ICBP yaitu Indofood atau INDF. Rencana akuisisi ini tampaknya direspon negatif oleh pasar atau oleh investor, maka terjadi penurunan yang cukup signifikan dikarenakan menurut pasar atau menurut investor tidak ada unsur urgensi dari langkah akuisisi ini. Selain itu, respon negatif ini lebih kentara ditunjukkan oleh investor asing. Dan karena direspon sangat kentara oleh investor asing, hal ini sangat mempengaruhi penurunan saham tersebut. Hal ini sekaligus membuktikan kepada kita bahwa pergerakan harga saham di Indonesia, terutama khususnya pada saham ICBP ini masih sangat didominasi oleh asing.
Selanjutnya kita akan bahas PTBA, dikarenakan grafiknya tidak terlalu terlihat. Saya menggunakan data tabel di sini. Kalau teman-teman bisa perhatikan, pada bulan 9 ke bulan 10 pada tahun 2016, PTBA ini naik cukup signifikan kalau teman-teman bisa perhatikan, dari minus 3% menjadi 24%. Kenapa bisa naik sesignifikan itu? Ternyata pada bulan Oktober 2016, PTBA menerima dua penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dari Asosiasi Analisis Efek Indonesia. Kedua penghargaan ini nampaknya memberikan sentimen positif bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan ini. Dikarenakan salah satu penghargaan tersebut yang diberikan oleh Asosiasi Analisis Efek Indonesia menobatkan PTBA menjadi salah satu emiten terbaik pada tahun 2016. Setelah dilakukan kajian dan riset terhadap 536 emiten di seluruh Indonesia, berarti PTBA menjadi salah satu emiten terbaik menurut Asosiasi Analisis Efek Indonesia pada tahun 2016. Selain itu, pada Oktober 2016, perusahaan juga secara resmi merilis laporan keuangannya yang menunjukkan peningkatan penjualan sebesar 6,6%. Nah, kedua hal ini memberikan sentimen positif pada pasar sehingga terjadi peningkatan pada harga sahamnya. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua. Teman-teman bisa perhatikan dari sini minus 16% menjadi 10% pada tahun 2017, pada bulan 9 ke bulan 10 2017. Kenapa mengalami apresiasi atau kenaikan? Hal ini diiringi foreign engine inflow yang cukup tinggi pada bulan Oktober ke bulan November. Selain itu juga pada bulan Oktober 2017, melalui anak usahanya, PT Huaudin Bukit Asam Power bersama PLN menandatangani amandemen Power Purchase Agreement. Termasuk dalam perusahaan tersebut, Huadian Bukit Asam Power akan membangun penambahan jalur transmisi dengan penambahan total investasi mencapai 1,7 miliar US dollar. Wow. Selain itu, merespon laporan kuartal 1 pada bulan Mei, PTBA anjlok menjadi minus 20. Selanjutnya mengulas sedikit pada dampak merespon dari laporan kuartal pertama pada bulan Mei. PTBA anjlok hingga minus 23% karena penurunan kinerja keuangan, di mana penjualannya turun menjadi 5,71%, di mana laba bersihnya juga turun sebesar 21%. Dari 1,47 triliun di kuartal pertama 2018 menjadi 1,15 triliun pada kuartal pertama 2019. Selain itu, penurunan kinerja ini juga terjadi aksi lepas saham yang dilakukan PTBA sehingga turut menambah sentimen negatif investor. Pada 8 Mei 2019, Inalum akan membeli treasury stock milik PTBA begitu. Jadi, ulasan terakhir yang sedikit saya tambahkan yaitu pada Maret 2020, berdasarkan laporan kuartal pertama, laba PTBA kembali menyusut 20,58% dibandingkan dengan kuartal pertama. Di tengah respon negatif investor terhadap penurunan pendapatan ini, perusahaan merilis keterangan tentang pembangunan pembangkit listrik dan angkutan batubara serta rencana alokasi belanja sebesar 4 triliun. Selain kedua hal tersebut, harga batubara juga cenderung lesu dan terpapar sentimen penyebaran virus corona yang meningkat di Indonesia. Jadi kalau menurut analisis return, sebenarnya PTBA perusahaannya fundamentalnya cukup kuat. Namun PTBA ini high risk begitu, dikarenakan dia sangat terpengaruh oleh harga batubara dunia, nilai kurs atau nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang asing, berarti dia dipengaruhi harga dolar. Lalu juga selain itu, penyebaran virus corona juga menghambat ekspor dan impor kita, jadi perusahaan ini lebih fluktuatif kalau dibandingkan dengan ICBP. Selanjutnya kita langsung next. Kita akan membahas JAPFA atau dengan kode JPFA.
kita akan membahas 3 bagian. Bagian pertama, ini bagian kedua, dan bagian ketiga. Kita fokus pada bagian pertama terlebih dahulu, yaitu pada Oktober 2015 ke November 2015, JAPFA mengalami penurunan yang cukup tajam dari 48% menjadi 7%. Hal ini merespon depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Risiko kurs ini membayangi JPFA karena bahkan pada semester pertama, JPFA telah merugi 272,13 miliar. Padahal di semester 1 pada tahun 2018, ia berhasil mencetak laba sebesar 325,99 miliar. Pemicu rugi tersebut diantaranya biaya bunga dan rugi kurs. Jadi karena dia punya hutang, biaya bunganya meningkat karena nilai kurs meningkat, dia juga rugi karena kursnya naik. Depresiasi kurs ini membawa 2 efek pada perusahaan, yaitu pertama meningkatnya biaya produksi, pakan ternak, dan ayam DOC karena sebagian besar itu impor, dan tingginya biaya bunga obligasi. Disusul laporan impor berita ini juga disusul larangan impor jagung oleh Kementerian Pertanian yang menyebabkan harga jagung untuk biaya produksi pakan ternak dan ayam ini naik hingga 10-15%. Sementara itu, pada Juli 2018, return JPFA ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari 3% menjadi 34%, didukung oleh harga telur dan daging ayam yang terus naik. Selain itu, didukung ketersediaan jagung dalam negeri yang mencukupi permintaan di tengah pelemahan rupiah. Jadi karena kalau biasanya kita impor, pada tahun ini udah mulai dilarang, tahun ini kita udah punya persediaan jagung yang cukup. Jadi JPFA tidak mengalami kekurangan bahan atau kekurangan persediaan jagung untuk pembuatan pakan. Selain itu, JPFA juga membangun penampungan jagung untuk menyimpan persediaan hingga beban perusahaan dapat terkendali. Hal ini dapat menjadi sentimen positif bukan hanya untuk JPFA, tapi juga sektor perunggasan adalah Asian Games 2018. Diharapkan katalis positif yang memicu konsumsi dalam negeri meningkat karena dimulai dari awal tahun 2018 berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama 2018, indikasi positif sudah mulai terlihat adanya kenaikan laba bersih. Disusul dengan Permendak nomor 58 yang mengatur batas atas dan batas bawah dari harga ayam yang membuat para emiten dapat menjaga kenaikan bebannya dan diharapkan dapat menciptakan harga yang lebih stabil di pasar. Saya pada Februari 2019, JPFA mengalami penurunan menjadi minus 24% dari 36%. Hal ini disebabkan pertama karena ada investor yang melepas sebagian saham JPFA itu ke KR, Kohlberg Kravis Roberts, sebanyak 385 juta saham atau sekitar 3,28%. Selain itu, pelemahan juga terjadi karena adanya kenaikan harga jagung di level 6.000 dari harga acuan yang 4.000, berarti kenaikan 2.000 ini sangat berpengaruh pada biaya produksi pakan. Kemudian terjadi kembali depresiasi rupiah yang menaikkan harga bahan baku. Selain itu, JPFA pada periode atau momentum ini juga kurang diapresiasi oleh investor karena salah satu rasio atau salah satu indikator yang dinilai investor adalah price earning ratio, di mana pada kuartal pertama 2019 ini price earning ratio JPFA itu hanya sebesar 11,7 kali. Sementara pesaing, yaitu ada CPIN, itu pernya sebesar 31,09 kali. Sementara MAIN itu 15,38 kali. Berarti JPFA itu dibandingkan dengan perusahaan pesaing, per JPFA itu jauh lebih rendah. Artinya JPFA itu termasuk mahal dan tidak memenuhi ekspektasi investor. Sehingga memungkinkan investor untuk beralih kepada perusahaan pesaing karena itu terjadi penurunan. Karena ini membawa sentimen negatif bagi pasar dan bagi investor untuk perusahaan JPFA. Sebelum kita ke return atau ke portofolio optimal, kita akan bahas perusahaan terakhir untuk return, yaitu S Hardware.
ada 3 bagian yang dilingkari di sini. Yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Yang pertama, return S tumbuh dari 2015, dari bulan sebelumnya minus 15% menjadi 33%. Kenaikannya sangat signifikan dikarenakan munculnya sentimen positif. Salah satunya adalah S mulai mengembangkan bisnis e-commerce. Jadi dia mulai masuk ke penggunaan digital marketing gitu untuk penjualan produk peralatan rumah tangganya secara online. Itu sentimen yang pertama. Kemudian selanjutnya pada Oktober 2015, emiten ini juga melakukan buyback sebanyak 9,18 juta lembar saham. Selain itu, di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat dan fluktuasi rupiah, penjualan S justru tumbuh sebesar 3%. Selain itu, sebagai perusahaan retail yang menjual produk impor, S menaikkan rata-rata jualnya sekitar 5% agar penjualan S ini tidak terpengaruh oleh adanya perubahan kurs begitu. Sehingga S dapat mempertahankan margin keuntungannya. Kita lanjut. Ini ada pada bulan Januari 2018 dari 7%, minus 7% tumbuh menjadi 17% jika dibandingkan dengan bulan Desember 2017. Selain karena Januari efek, hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari 446 miliar pada Januari menjadi 541,82 miliar pada 2018. Seiring dengan kinerja yang terus tumbuh, S juga konsisten membagikan dividen. Selain itu juga konsisten melakukan ekspansi gerai baru dan pengelolaan strategi digital marketing untuk komunikasi yang lebih intensif dan semakin mendekatkan diri dengan pelanggannya. Selanjutnya, kita akan mengulas sedikit pada Januari 2020. Returnnya justru meningkat dari minus 5% menjadi 15%. Nampaknya imbas banjir. Kalau teman-teman ingat, pada awal tahun 2020, Jakarta itu sedang hebohnya dengan banjir besar yang melanda Jakarta. Nah, sepertinya banjir besar itu tidak membawa dampak negatif pada S, tapi justru kebalikannya membawa dampak positif pada performa penjualan karena terjadi permintaan ternyata pada sektor home improvement S hardware. Selain itu, pergerakan rupiah yang menguat juga menjadi sentimen positif dikarenakan S ini perusahaan yang melakukan retail yang melakukan penjualan kembali produk-produk impor biasanya. Selain itu, sektor home improvement juga memiliki pesaing yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan sektor yang lain. Jadi S ini saingannya itu IKEA. Jadi belum terlalu banyak saingan, jadi pilihannya hanya satu, S Hardware begitu. Selanjutnya, teman-teman sudah mendengarkan analisis makro, industri, analisis fundamental, bahkan barusan itu yang terakhir kita bahas adalah analisis return dari 4 perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas 4 portofolio optimal. Saya akan membahas portofolio optimal dari 4 saham yang telah kita bahas tadi. Teman-teman bisa memperhatikan di layar ada yang namanya analisis korelasi. Nah, analisis korelasi ini teman-teman bisa lakukan di Excel. Ini hasil analisis korelasi dari pergerakan harga adjusted close atau harga penutupan yang sudah disesuaikan. Jadi analisis korelasi itu menghasilkan tabel yang ada pada layar, di mana kami memilih ICBP dan PTBA karena menghasilkan korelasi yang paling mendekati dengan minus 1. Jadi perhitungan korelasi ini paling mendekati negatif 1, artinya perusahaan ini tidak bergerak searah, melainkan berbanding terbalik. Jadi seandainya ICBP mengalami peningkatan, PTBA akan mengalami penurunan. Seandainya PTBA mengalami penurunan, maka ICBP akan mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya. Selain itu, karena kedua sektor perusahaan ini juga berbeda, seperti yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, PTBA ada di sektor mining, ICBP ada di sektor consumer goods, begitu. Jadi, kedua sektor dari perusahaan ini tidak saling berhubungan.
Selain itu, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya. Ini ada maaf. Pada tabel ini ada monthly return. Ini berarti adalah average monthly return, di mana artinya selama 5 tahun rata-rata return per bulan yang investor peroleh ketika mengkoleksi atau melakukan investasi di saham ICBP adalah sebesar 0,010 atau sekitar 1%, 1,0114%, dan pada PTBA itu sekitar 6,3034%. Dengan resiko, average resikonya kalau di rata-rata selama 5 tahun itu untuk ICBP per bulannya, risiko ICBP itu ada di kisaran 5,4571% dan PTBA sebesar 51%, jauh lebih besar dibandingkan ICBP. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa PTBA itu lebih high risk, high return, karena PTBA sangat fluktuatif mengikuti kurs juga harga batubara dunia, juga ekspor impor. Nah, teman-teman, untuk meminimalkan risiko ini tadi, sangat disarankan untuk membentuk yang namanya portofolio. Nah, pada portofolio, ini kita dibantu oleh Excel, oleh software pada Excel untuk menentukan berapa sih bobot optimal untuk kedua saham tersebut untuk dapat meminimalkan risiko pada portofolio masing-masing investor. Nah, ditemukan bahwa bobot optimal untuk portofolio tersebut ICBP sebesar 93% dan PTBA sebesar 7%. Dan portofolio tersebut akan menghasilkan return sebesar 1,3825% dan portofolio risknya sebesar 5,9365%. Jika dibandingkan dengan menambah risiko sebesar 0,4% dari risiko ICBP, investor dapat memiliki dua tipe saham. Pertama di consumer good dan kedua di mining, yaitu PTBA. Nah, teman-teman, dengan menambah risiko sekitar 0,4%, teman-teman bisa menambah return-nya. Jadi, diharapkan dengan membentuk portofolio ini, return teman-teman bertambah, tapi risikonya juga tidak bertambah sebesar itu. Jadi, tujuan portofolio ini adalah meminimalkan trade-off tersebut, meminimalkan trade-off antara return dan risiko yang diterima oleh investor. Nah, terakhir ada coefficient variation atau yang di sini ini terakhir sebesar 4,29. Itu artinya jika investor ingin menambah keuntungan atau return-nya sebesar 1%, investor harus mau menanggung risiko tambahan sebesar 4,2972. Jadi, tujuan dari portofolio ini adalah meminimalkan trade-off antara return dan risiko yang teman-teman investor hadapi, begitu. Selanjutnya, mungkin sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan sedikit berdasarkan analisis yang telah kami lakukan mulai dari analisis makro, industri, fundamental, analisis return. Bisa disimpulkan bahwa Indofood atau ICBP dan Bukit Asam atau PTBA ini berkorelasi negatif. Kenapa kami pilih? Karena dia berkorelasi negatif, jadi mereka tidak bergerak searah. Jadi misalkan kalau ICBP turun, PTBA diharapkan juga tidak turun karena korelasinya yang negatif, karena berbeda sektor, berbeda sektor, kan satu mining, satu ICBP bergerak di consumer goods, artinya mereka tidak memiliki hubungan yang sangat dekat, begitu. Selanjutnya, dengan tujuan membentuk portofolio ini kan kita tadi meminimalkan trade-off antara risk dan return yang diterima oleh investor. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi, PTBA salah satu contoh saham yang sangat merefleksikan istilah high risk, high return, karena returnnya jauh lebih besar dengan resiko yang tentu jauh lebih besar dibandingkan ICBP. Nah, dengan membentuk portofolio, teman-teman bisa menjadikan PTBA bagian dari kepemilikan teman-teman dengan meminimalkan risikonya yang tinggi, dengan mengkoleksi ICBP. Jadi jika ICBP dan PTBA digabungkan, dengan artinya teman-teman sudah membentuk yang namanya portofolio. Nah, portofolio ini diharapkan akan membantu teman-teman untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan return teman-teman, begitu.
Jadi dengan dilakukannya portofolio ini, dengan kata lain diharapkan bahwa return teman-teman akan bertambah, dengan risiko teman-teman juga bertambah mungkin, tapi tidak sebesar jika teman-teman berinvestasi pada salah satu, misalnya pada PTBA saja. Secara singkat, kami berharap video ini dapat membantu teman-teman untuk berinvestasi. Yang pertama yang pasti, kenali profil risiko teman-teman terlebih dahulu. Selanjutnya, kenali perusahaan yang sahamnya ingin teman-teman beli, karena kita membeli saham artinya kita membeli perusahaan, kita membeli bisnis mereka. Setelah teman-teman memahami diri teman-teman dan memahami perusahaan yang ingin teman-teman investasikan, teman-teman bisa melakukan analisis sendiri pada fundamental perusahaan tersebut, atau kalau teman-teman ingin lebih simpel, rasio-rasio tadi itu ada di annual report setiap perusahaan begitu. Jadi diharapkan merefleksikan don't put your eggs in one basket, maka kita membentuk portofolio. Jadi diharapkan ketika keranjang teman-teman jatuh, yang di salah satu masih ada telur teman-teman yang tersimpan di keranjang yang lain. Begitulah portofolio secara singkat. Sekian dari kami, terima kasih sudah memperhatikan.